Kenapa harus dirahasiakan? Sama kayak kamu tadi. Iya bang, Enggak tahu antara mengelak atau sudah tahu tapi malu. gini bang. Tentu pengajaran itu enggak harus membuat kita malu Iya kan bang begitu. CP, Enggak, aku bang CP. menceritakan diriku loh. Nanti kau Iya ceritakan tapi dirimu. menceritakan itu seolah-olah ini memojokkan aku. Bukan. Ngaku. Aku lagi Bukan menceritakan aku. tentang Masalahnya enggak gini-gini. kalau kita belajar nih, kayak Bang CP mau belajar Islam ataupun aku mau belajar itu sebenarnya bukan di komal-komal seperti ini, tetapi di apa di kehidupan real gitu. Karena kalau di komal perdebatan ini pasti kita mengambil sisi yang negatif-negatif dari lawan kita gitu. Gini, jangan salahkan media sosial. Media sosial itu bagaikan api yang besar dan api yang kecil. Baik api kecil kalau kita jinakkan, seperti kompor rumah kita korek api buat bakar rokok, begitu kalau api kecil. Api besar membahayakan, bisa bakar kita, bakar rumah. Media sosial pun begitu. Mari kita pakai media sosial ini untuk bercerita, berdialog dengan sehat dan sopan. Aku suka. Bukan berarti kita apa yang ku omongin di sini apa namanya menjadi aku seorang nabi tahun 2025. Enggak. Saya mengutarakan, kamu mengutarakan. Basismu apa mengutarakan? Pakai dalil apa tidak? Saya pun demikian. Basisku apa menceritakan? Pakai dalil apa tidak? Itulah namanya dialog sehat. Masalahnya, di ajaran Islam, nggak boleh ditanya Islamnya. Nggak boleh, karena sudah sempurna. Gitu loh. Contoh kamulah yang dididik dari Islam sejak kecil. Ya, kamu mengatakan Islam sempurna. Nah, Rasulullah adalah Jelas. Kenapa bagi aku sempurna itu, Bang? Dari pertama kali itu Al-Quran itu ada sampai pun sekarang itu satu pun titik koma ataupun apapun tanda itu tidak ada yang dihilangkan. Itu masih sempurna seperti dari abad ke-7. Sedangkan kalau maaf nih, Bang ya, kalau di Bible itu banyak yang hilang ataupun Stay. banyak yang diganti. apa? Apa? Banyak Banyak apa? banyak banyak yang hilang ataupun banyak yang diganti. Oke, janji kamu nggak mengganti topik ini? Udahlah ngantuk lah, Hmm? Bang. No, no, jangan lari, jangan lari, Gimana? jangan lari, jangan lari, jangan lari. Udah narasi, jangan lari. Iya, Maya Kucing itu kan tuduhan. Bukan narasi Anda. Jadi, tuduhan itu bebas orang menuduh apa saja. Bebas, itu kan hak orang. Ya kan, yang dapat hukuman kan dia. Ya kan? Hmm. Beda Ah, itu siapa lagi. Bro Michel itu kakek tua itu dia tuh aku ragukan kekristenannya dia. Kok Gitu loh. diragukan? Dia Ya itu kan mantan karena gini. pendeta. Enggak. Jadi bukan berarti setiap TikTok ngomong Yesus, ngomong Alkitab berarti dia Kristen yang kita ikut. Enggak semua gitu loh. Kita harus tahu dulu mana yang semua orang kan berhak untuk main TikTok. Jadi enggak semua apa yang dinarasikan beliau harus kita dengarkan. Kristen itu begitu. Enggak seperti Muslim, pakai jenggot, pakai kopiah, baca Quran, ulama cium tangan. Kalau kami enggak bisa. Kami harus tahu dulu bagaimana dia. Siapa tahu dia pura-pura Kristen, atau taunya ajaran lain. Kok Nah, aku pura-pura, tahu itu. Bang? Itu mantan pendeta. Mau dia mantan pendeta, mau dia mantan apa? I don't care. Aku udah dengar narasi-narasi beliau. Dia live sendiri, bukan naikkan orang dia. Dia cuap-cuap sendiri. Si kakek tua itu tahu saya. Yang logo profilnya itu adalah siapa orang Yahudi yang lidahnya keluar. Benar kan? Gitu Iya, loh. itu. Aku tahu. Makanya sebabnya begini loh, Sering masuk Adinda. situ dulu. Adinda nggak bisa, dia nggak mau naikin, dia cuma cuap-cuap sendiri. Jadi begini Adinda, dengarkan saya Adinda. Kalau kau katakan dalam kitab suci orang Kristen ada yang hilang, ada yang digantikan. Sekarang gini, ini kesempatanmu untuk membuktikan. Jadi jangan bawa copy paste perkataan orang lain, kau bawa ke Komal. Nah, makanya saya katakan berani kita jangan ganti topik. Kenapa? Karena begini, kalau ada katanya digantikan, kamunya harus membawa ini loh bang, ini tidak ada di Alkitab. Ini Alkitab yang lama, ini Alkitab itu. Kalau dikatakan tidak ada. Maka saya katakan tadi, jangan ganti topik. Nanti saya kayak begini sama Nemo Kucing, saya balikan begini. Aku ingin mau Quran yang gundul. Jangan yang sudah gondrong. Gitu loh. Mana Al-Fatihah yang gundul. Mana Al-Baqarah yang tulisannya gundul. Katanya Al-Quran itu jangankan apa namanya tak pernah diganti, titiknya nggak boleh diganti. Bukankah harokat itu lebih besar daripada titik, garis? Kan gitu. Ada perubahan kan? Nah, jadi maka saya katakan
Bang, Hmm, cuma tulisannya aja itu, tulisannya aja. aku Tanda-tandanya yang nggak, dihilangkan. aku tidak mengatakan hanya tulisan dan tidak hanya tulisan. Yang ku minta tulisan Quran yang punya Muhammad dan Aisyah. Nanti aku kasih hadis samamu. Ayat persusuan dulu pernah dibacakan Tapi dalam Aisyah. pembacaannya itu sama, cuma dia nggak ada Ayat tanda baca. Adinda. Aku nggak bilang bagaimana dialek, logat, bukan. Aku mintanya mana tulisan yang ditulis oleh Muhammad. Zaman Muhammad kan masihnya gundul. Sekarang kalau kau pergi ke Mesir, ke Israel, ke Jordan, ke Palestina, orang-orang Arab itu tulisannya gundul. Pergilah ke Mesir. Toko Arifin contohnya, itu Arabnya gundul. Nggak ada itu pakai harokat. Sampai sekarang, kalau kau pergi ke toko-toko, kau pergi kemana-mana, ada tulisan-tulisan begitu, gundul semua itu. Sampai sekarang loh. Makanya Iya. kenapa ada Al-Qur'an kenapa Quran itu tidak gundul? Kenapa orang Arab masih mempertahankan kegundulannya sampai saat ini? Bisa mereka baca sehari-hari tidak masalah kok. Ya karena itu memang bahasa mereka, Bang. Sedangkan di negara-negara seperti Indonesia ini masih kesulitan Ya kalau membaca Google itu. Tuhan. Poinnya bukan bagaimana kita susah atau tidak untuk berkata-kata atau cara baca. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah makna dari apa yang tertulis. Itu poinnya dalam Ya, kitab suci. seperti itu, Bang. Karena apa? Karena sering aku searching itu pendeta itu banyak yang mualaf karena mereka tidak mempercayai Bible yang sudah berbeda-beda. Seperti itu. Mana perbedaan Bible seperti apa yang berbeda itu? Nah, ayo pertanggungjawabkan narasi Anda. Tunjukkan. Mm-mm. Mm-mm. Tunjukkan, Ya, Yang tunjukkan. mana enak? Iko suruh kita yang searching. Anda yang bernarasi kok kita yang suruh searching gimana sih, Mbak? Jadi begini. Saya bilang sama polisi, Pak polisi, ada uang palsu. Datang Pak polisi, di mana? Cari aja sendiri. Kira-kira diketok nggak kepala aku? Nggak bisa gitu, meo kucing. Justru kau ke sini sudah membawa satu dalil, ya buktikanlah. Gitu, nggak bisa begitu dialog ya deh ya. Supaya cepatnya Ya, kamu keluar dari Islam. Gitu. kan karena sering-sering lihat-lihat aja masalah-masalah seperti itu. Dan rata-rata itu alasan mereka gitu, Bang. Jadi makanya aku apa? Aku narasikan seperti itu gitu. Nah, Hmm, karena Mbak bernarasi seperti demikian, cobalah dibawa dulu gitu datanya seperti apa. Karena kan kami juga yang Kristen-Kristen ini pengen denger juga gitu. Mana tahu kan kita jadi bahan pembelajaran, betul gak Bang Cepe? yoi dong. Mm-mm. Kan Gitu. Mbak bernarasi demikian. Aku nggak pernah benci kepada Meo Kucing, kepada si Juma, kepada Nandar, bukan. Aku tuh nggak suka itu kepada pengajaran yang dari Islam, nggak suka. Kenapa? Karena pengajaran Islam itu menurut keilmuan yang saya pelajari. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri-sendiri tentunya. Yang pertama, secara arkeologi nggak ada itu namanya Madinah di abad keempat 321. Namanya Ka'bah, tidak ada itu di abad keempat 321, tidak ada. Oke, Fiktif. fiktif secara arkeologi. Secara sejarah, Muhammad nggak tahu dia itu ada di Ka'bah, ada di Mekah, di Madinah. Dia itu zaman hidupnya di bawah kekuasaan penjajah siapa? Romawi kah? Bizantium kah? Siapa? Yang kedua, sejarahnya nggak ada. Yang ketiga, ajaran-ajaran yang dibawakan oleh beliau ternyata ajaran kemunduran manusia berpikir cerdas. Kemunduran. Contoh, contoh gini, biar aku bertanggung jawab di narasiku. Contoh begini. Pemerintah Indonesia mengatakan 5 sila Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan persatuan dalam suatu perwakilan. 5, persatuan Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Arti Esa, apa arti Esa Meo Kucing? Arti esa itu satu. Oke. Ah, Mari kita bawa ke narasi Pancasila. Ketuhanan yang satu. Tuhan siapa yang satu di Pancasila itu? Tuhannya Islam, Tuhannya Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Tuhan siapa?
karena di negara Indonesia ini narasi aku ya, nanti ini jangan dibawa aku menjelek-menjelekkan negara, bukan ya. Mungkin karena mayoritas Islam dan waktu zaman kemerdekaan itu mereka bertakbir ya, Allahu Akbar, mungkin dalam penciptaan Ya Tuhan. Pancasila itu memakai narasi Islam seperti itu. Inilah akibat cuci otak di pesantren. Kenapa cuci otak? Yang Kan pertama, disalahin lagi, aduh parah. iyalah begini bro. Dari Sabang sampai Merauke, jangan bilang jasa pesantren. Kapan Indonesia beragama Islam ada di Indonesia? Contoh gini, Bung Karno. Bung Karno lahir 1901 di Blitar. 1901. Al-Quran dibukukan 1924 di Kairo, Mesir. Dibukukan. Artinya, masa zaman kanak-kanak mantan Presiden Pak Soekarno belum membaca Al-Quran. Siapa membawakan itu? Profesor orang Islam sendiri, orang Indonesia, namanya Munim Sirri. Dia profesor yang mengajar di Amerika Serikat sekarang. Dia orang Madura. Al-Quran itu Islam dia, baru Bang. di... Islam dia. Waktu Islam dia. waktu LAI Iya. juga Jelas Islam. waktu LAI juga ketuanya Islam, Jangan makanya LAI waktu itu dulu, nama Allah jangan itu nanti. dipakai di dalam kekristenan itu karena pembuatan di pimpinan di LAI itu Jangan orang loncat-loncat, Islam, begitu Meong. kata Prof. Mana ada pimpinan LAI Islam? Ada aja kau. Siapa namanya pimpinan LAI Islam? Ada waktu itu makanya kata Allah Ada, itu sebutkan nama. Gini, kata Ada, Allah sebutkan itu nama. dipakai di dalam Mbak Meo kekristenan. Mbak Meo Kucing kan ngomong tentang ketua LAI yang nama orang Islam gitu. Nah, kasih taulah kami siapa orangnya gitu kan? Bukan Karena ketuanya. Waktu itu aku kan ke Komar Nah, Prof itu, terus Oke. waktu itu aku bertanya, dia kan setuju dengan pendapat aku bahwa kata Allah Nah. itu punya milik orang Islam, itu adalah Tuhan orang Islam seperti itu. Oke, Terus aku gini, bertanya, Mbak. kenapa seperti Prof seperti itu bernarasi, sedangkan Prof itu adalah orang Kristen. Terus dia bilang gini, karena yang waktu oke. itu membuat Oke. di Apa sih? LAI itu Aku orang bingung Islam. itu siapa itu? Stop. Aldo. Ya. Wah, itu From media Gini, sel. Mbak. si gangguan Mbak, jiwa itu ya. Maaf. Gini. Mbak ketika bertanya dengan dia, apa Mbak langsung telan mentah-mentah? Apa nggak ditanya dulu siapa orangnya? Mohon maaf. Sebut namanya, cuma aku udah lupa. Astaga. Aku lanjut ya. Mbak. Oke, aku jangan mau lanjut, Bang tanggapin Jepe. sendiri tentang omongan kata si Prophet, katanya kata Allah itu punya Islam. Gini, Mbak. Sebelum kemunculan Islam di Arab, ada orang-orang Kristen Ortodoks di Arab yang sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah. Dan diteliti oleh para arkeolog, jelas itu kata Allah dipakai orang-orang Kristen Ortodoks. Tapi Ini sebelum kemunculan Islam. di Indonesia harus patuh dengan pemerintahan Indonesia seperti tertulis di dalam KBBI bahwa Allah Gimana, itu gimana? adalah Tuhan orang Muslim. Karena itu udah dulu, silakan Pak Bang CP. Kalau ini saya silakan dulu. Itu Oke. KBBI itu muncul tahun berapa sih? Oke. Iya, begini. Oke. Ya. Ada suara saya? Ada suaraku masuk suaraku? Aman. Lanjut aja, Bang. Ada suara. Oke, gini. KBBI itu ada tahun berapa? Kapan berdiri KBBI? Meo, KBBI berdiri kapan? Ya karena karena kita hidup di pemerintahan Indonesia sedangkan masyarakatnya harus patuh kepada pemerintah itu sendiri, sedangkan pemerintah itu membuat KBBI itu artinya kata Allah itu adalah Tuhan orang Islam, orang Muslim. Di tahun Kenapa berapa, Meong? mematuhi pemerintah? Meong, fokus. Bang CP tadi nanya, KBBI itu ada di tahun berapa? Munculnya KBBI. Kamu punya Alkitab fisik nggak, Timothy? Oi, Ade. Aku Coba ada. bukakan dulu banyak dia. Alkitab fisik Ada dong. dia. Bentar. Bukakan dong. Terbitan tahun berapa itu? Terbitan Yang maksudnya tua juga terbitan ada apa yang dia. dulu nih? Terbitan tahun berapa? Yang tua Coba aja. buka dulu, biar ku ituin, biar ku arahin. Coba bukakan dulu lembar pertama. Bentar, aku coba cari dulu bentar ya. Iya. Kamu ada gak, Ifak? Coba langsung aja, Ifak. Kalau ada. Ada.
Oke, coba bukakan, saya kasih kita ya, berkebanyakan adik kita ada di sini ya. Oke. Ntar aku ambil di ini di tas. Ini bekas pengajaran tadi. Nah, itu udah diambil. Oke, coba di on cam beraku rahim. Oke, Bang. Nah, ini dia. Oke. Coba di lembar pertama. Lembar pertama. Lembar kedua. Lembar kedua. Oke, coba lihat coba lihat bagaimana bentuknya, coba. Sebelah kiri, kosong gak itu? Nah, coba baca itu. Sebelah kiri. Ya, penerbit. Oke, paling atas penerbitan berapa itu? Ini terbitan 1974. 1974 betul. Zoom, coba zoom dulu. Zoom aja. Bisa di zoom gak sih? Oke, aku zoom ya. Enggak, kamu dekatin handphonemu. Oke. Dekatin aja. Penerbitnya. 1974 ya. LA. Nah, Oke ya, 1974. Oke, apa maksudnya Pak CP? Begini, aku ingin menunjukkan sama kamu bahwasanya LAI yang kamu katakan itu, oke, ini dia LAI itu. LAI terbit pertama kali pada 28 Oktober tahun 88. Jadi, tahun 70-an kami sudah lebih dahulu mengenal kata Tuhan, kata Allah itu. Sebelum ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Enggak, oh iya, sorry. Edisi pertama berdiri atau terbit pertama kali pada 28 Oktober tahun 88. Sementara orang Kristen jauh lebih menggunakan istilah-istilah itu sebelum ada KBBI. Itu maksud saya, tujuan saya. Gitu loh ya. Jadi kita kalau kita orang cerdas, tentu kita belajar. Jangan mau ditipu Arab. Please. Tetapi Iya. kan kalau kayak Bang CP dan Masih lagi. Apa? berada di negara Indonesia dan harus mematuhi warga masyarakat Sekarang Indonesia. Ya udah, iya, sekarang kau kita hidup lihat di deh zaman KBBI. Sekarang kita lihat deh Oke, KBBI. Aku besarin dah. Nih. Aku coba buka ya KBBI. Kira-kira menurut KBBI yang kita pakai yang online aja ya. Karena kalau kamus besarku di atap, nggak di bawah. Ini KBBI ya teman-teman ya. Web.id. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang beriman demi hamba insya karena dibuat karena menjadi murka dan sebagainya. Mana kata Islam di sini? Allah wa Jalla Allah yang Maha Mulia dan Maha Luhur. Mana kata Islam di sini? Keallahan. di mana? Mana ada kata Islam di sini? Jadi kalau kamu ingin mengatakan si Aldo ini, si Aldo itu, yang nulis itu pun rujukannya dari pandangan seorang Muslim mengatasnamakan KBBI. Lalu yang kedua gini. Miu, oke ya. Gini Miu. Kenapa umat Kristen, walaupun kata Allah itu serapan di Nusantara, kami masih unggul menggunakan kata itu. Sebelum Indonesia ini menggunakan aksara Latin, orang Kristen lah yang pertama kali menggunakan kata Allah dengan aksara Latin. Kalian hanya menggunakan alif lam lam ha. Makanya di Malaysia waktu itu menang karena itu. Coba kita baca bukunya ya teman-teman ya. 385 tahun Injil Matius terjemahan Cornelis Ruyel. Alkitab sudah diterjemahkan dengan bahasa Melayu Latin. Di Indonesia, di Nusantara, Islam masih menggunakan aksara Arab Jawi Pegon. Oke, sekarang kita lihat di sini. Timothy, Bang. Oi, Timothy. oi. Nanti sekalian Bang kasih tunjuk Alkitab bahasa Arab juga Bang ke dia, Bang. Iya, nanti deh. Oke, bentar ya teman-teman ya. Mana itu halaman berapa? Oh ini. Sebagai akibat acara hari ulang tahun serta edisi faksimili tahun 2012, semakin banyak website, blog, akun Facebook, dan lain-lain menyebutkan fakta bahwa Ruyel yang pertama kali menggunakan kata Allah dalam teks Kristen berbahasa Melayu pada tahun 1629. Oke. Selain itu, Ruyel juga memperkenalkan penulisan kata ALLAH
dengan aksara Latin karena sampai abad ke-17 bahasa Melayu selalu ditulis dengan aksara Arab saja. Kalau Meuku itu pernah ikut mondok gitu ya, pasti Anda pernah mengenal apa itu aksara Jawa Pigon, Jawi Pegon. Itu adalah aksara Islam di Nusantara dulu. Nah, sedangkan Kristen yang pertama kali menggunakan ALLAH. Bahkan karena pengaruh Kristen lah Indonesia ini menggunakan aksara Latin. Sampai sekarang kan kamu menggunakan aksara Latin. S, A, B, C, D, E, F, G itu kan dari Kristen sebenarnya. Tapi abang, banyak juga yang Kristen waktu itu naik setuju dengan Prof itu gitu masalah. Ya, iya karena mereka kan kaum Yahwenisme. Sama seperti gini di Indonesia Cak Nun itu mendukung Kristen menggunakan Al-Hajj 40. Kenapa kita protes Kristen menggunakan kata Allah? Padahal ayat Al-Quran pun mendukung orang Kristen menggunakan kata Allah. Itu kepandangan Cak Nun loh, Cak Nur. Apakah karena mereka ini pro dengan Islam berarti mereka ini cakar-cakaran sama Islam kan gitu kan? Cak Nur itu copy paste pengetahuanku. Bukakan dulu Al-Hajj 40 dulu. Bukakan dulu Al-Hajj 40. Ini hebat dari Cak Nur. Aduh, parah. Ya elah. Udah ku bilang siapa? Sihab, Quraisy Sihab. Silahkan. Bukakan dulu. Timothy. Oh, sekalian aja Bukakan lah. dulu. Cuman begini Zulumio, dari tadi kan Anda tidak pernah bawa masalah data gitu loh. Jadi apa Ya, yang harus karena kami gini, pegakan gitu. Kami orang Kristen selalu berbasis data. Timothy, Bang CP sampai capek ngeluarin data. Yang Anda katakan itu semua congor semua, halus semua begitu loh. Makanya aku pertanyakan seperti itu karena aku masuk ke Komal Prop. Aku kan bilang tadi sering masuk ke Komal Prop. Udah, Baca dulu, Anda Meo. gini. Baca Meo, Udah, silakan. baca Meo. Al-Hajj 40. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Di mana disebut banyak nama Allah? Di sinagoge, di biara, di gereja. Siapa yang ngomong? Aku nggak percaya ini, tapi siapa yang ngomong? Allah. Ini tafsir loh. Tafsir wajis. Orang-orang Enggak. yang Ayat. Tafsir wajis di bawahnya. Ini ayatnya. Ini ayat ini. Oh, ayatnya sini Iya, saya baca ini. deh ayatnya ya. Atau kamu baca Kasih Arabnya aja deh, Bro. Kasih Bisa Arab. nggak? Yaudah, aku baca. Alladzina mundur, ukhriju Timothy. min diyarihim bi ghairi haqqin ila yaqulu rabbuna Allah walau la dakhulu lana nasi ba'dhuhum bi ba'dil hudil masu sawami wa ba'd wa salawatu wa masjidi idza qara'ta usmullah kasiran wa yansuruna Allah man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Amin. Sadaqallahul azim gitu ya, Bro. Sadaqallahul azim. Masa Allah disodok sih. Loh, aku nggak pas itu loh ya. sih parah. Ya sudah Meo, kan sudah tertulis dalam kitab kau itu. Di gereja, di biara ada nama Allah di situ. Gitu loh. Salah lagi nih. Memang salah. Atau ayatnya yang salah gitu ya. Ya, jangan-jangan Meo nggak bisa ngaji ya? Jangan itu, karena yang menulis itu tidak mengetahui yang sesungguhnya seperti itu. Hah? Hah? Nabi nggak mengetahui. Allah nggak mengetahui. Ulama Astagfirullah. loh. Ulama NU disebut tidak mengetahui. Astagfirullah. Aduh. Berarti Allah tidak maha mengetahui Ayatnya menurut tadi belum dijelaskan, udah ditutup. Iya, penuh siapa oh, yang jelaskan. kamu bilang nggak tahu itu siapa? Open kameramu Timothy. Biar dijelaskan dia. Baca Arabnya lah, Meo putih Said. baca Arabnya ya. Baca. Sayyid ini Islam atau Oten? Baca Arabnya Oten. Mantan Islam semua di sini. Ini si Ki Mangga ini. Ntar lagi mau keluar aku bikin ini. Dia mencoba-coba aku bisa nggak bahasa Arab, ya udah aku baca ya. Silakan baca. Tak jabani gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir Bukan jangan Ya, itu bukan di mulut, di tenggorokan. Ain bukan alif. Diam dulu. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu masih alif. Masalah itu Masih terus dari alif. dulu. Itu terus. Itu masih alif bukan ain. Aduh. Ya udah diam Ayo, dulu. nahu sorofnya yang benar. Bukan lulusan pesantren, guys.
Wis. Ini saya pelajari sebenarnya. Nanti dulu soal ta'awuz itu ikutin aja ya baca ayatnya ya. Nih, sebentar nih yang benar baca. Alladzina ukhrijū min diyārihim bil